wabarakatuh. Alhamdulillah untuk yang disampaikan oleh Sodikin tadi sebagai tambahan ilmu buat kita semuanya, ya. Ilmu Al-Quran, ilmu sedikit menambahi bahwa ilmu Al-Quran ini didapat dengan talaki, ya. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu yang sangat diharapkan, itu sangat dicari itu adalah artinya, sehingga walaupun kaifiyatul kaifiyatul qiraatnya nggak sama, itu masih dimaklum karena yang dipentingkan artinya. Sedangkan Al-Quran itu bukan hanya arti, tapi kaifiyatul kaifiyatul qiraat itu harus cocok dengan apa yang dibacakan oleh Nabi. Makanya talaki tadi itu ada dua cara. Yang pertama, talaki itu guru yang membacakan, didengarkan sama murid. Nah, itu talaki yang pertama. Yang kedua, murid yang membaca, guru yang mentasbih. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mentalaki kepada Rasul. Kadang-kadang Rasul yang membaca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Makanya diteruskan sahabat seperti itu, sahabat dan tabi'in seperti itu, dan sampai sekarang. Oleh karena itu baca Al-Quran kalau nggak talaki itu nggak boleh. Kenapa? Karena kaifiyatul qiraatnya salah jelas. Kalaupun tadi ada ittirar, ada ikhtibar, itu semuanya karena setelah talaki. Nah, setelah talaki tadi mungkin nggak ngerti hukumnya, kenapa kok seperti ini, dia hanya ikhtibar bahasa. Ada yang seperti intirori tadi itu, dia sudah belajar tapi memang nggak bisa lisannya itu, sehingga intiror. Ada sebagian memang seperti itu, karena di sebagian tempat itu mereka nggak bisa baca ini, nggak banyak, akhirnya dimakfu bacaannya, tapi mereka sudah talaki. Nah, nanti banyak ada hukum-hukum di dalam fikih. Kalau orang seperti itu gimana? Boleh menjadi imam, tapi harus sesama. Kalau yang jadi makmumnya orang yang lebih fasih, tidak sah nanti di dalam imamahnya dan seterusnya, di dalam kaifiyah talaki dalam Al-Quran, ya. Dan alhamdulillah, insya Allah orang-orang takbir ini semuanya jelas talaki, karena kepada gurunya kan, kadang gurunya yang membaca didengarkan muridnya, kadang kita yang membaca disemak sama guru kita. Dan insya Allah syaratnya punya sanad an-syai'i sampai ke tabi'in sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Kemudian masalah sahabat memang makanya pentingnya orang yang hafal Quran itu. Kalau kita nggak bisa 30 juz nggak masalah, karena memang benar katanya Sodikin tadi, yang penting kita ada niatan untuk menghafal Al-Quran, walaupun cuma 3 juz 30 misalnya, atau mungkin juz 1 saja. Kan memang banyak sahabat yang mereka hanya hafal surat Al-Baqarah, ada surat Al-Imran, kadang hanya surat Kafir, hanya surat ini, hanya juz 30 di zamannya Nabi. Dan sedikit sahabat yang hafal 30 juz. Apalagi ketika para sahabat yang diminta oleh orang-orang yang menipu Nabi, ingin belajar Al-Quran dari beberapa sahabat yang hafal Quran. Akhirnya kalau nggak salah 70 sahabat dikirim, ternyata 70 sahabat yang hafal Quran 30 juz ini dibunuh di pertengahan jalan. Makanya akhirnya tadi ada Z tadi itu, dimana kalau ditulis itu di zamannya Nabi nggak sampai terkumpul, tapi sudah ditulis. Baru di zamannya Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan, semuanya dikumpulkan, dicatat seperti mushaf tadi. Nah, cuma kemudian dibagi lagi, sudah 30 juz dibagi, dan di situ masih ada yang tercampur, sehingga ketika zamannya Sayyidina Utsman, yang dikumpulkan di zamannya Sayyidina Abu Bakar tadi semuanya dibakar, kemudian dikumpulkan lagi di zamannya Sayyidina Utsman sampai sekarang. Makanya dinamakan Khat Utsmani. Nah, Khat Utsmani itu apa? Khat Utsmani ini khat memang dari Nabi, tulisannya seperti itu, sehingga orang kalau baca dengan Khat Utsmani, Rasul Utsmani,
ya, Rasul Usmani, orang tadi nggak akan salah walaupun kiroa pakai Ibn Amir atau pakai apa namanya Imam Nafi, Imam Waros, ya, Qolun dan semacam itu semuanya akan benar. Kenapa? Karena pakai apa Usmani. Kalau khotnya khot Indonesia, bahasa Indonesia nanti kan salah. Seperti bacaan sekolah. Sholah itu di apa namanya bahasa Arab itu pakainya sholatan pakai alif ya. Kalau di Rasul Usmani itu pakai wawu. Shot lam wawu ta. Kenapa? Karena di beberapa imam beda bacaannya. Kalau di Imam Nafi kalau enggak salah inna sholah, bukan sholah bacanya. Sholah nanti seperti kayak ada wawunya. Sehingga benar bacaannya. Ketika Imam Hafiz kita maka bacanya juga benar inna sholatan, tulisannya seperti itu. Kalau pakai sholat pakai alif di imam kita benar, tapi di imam yang lain nggak bisa dibaca. Itulah Rasul Usmani. Dan seterusnya insya Allah kalau kita tambah belajar kita ini sedikit ternyata yang kita punya ini ya. Nanti apalagi ada qiraah asyrafah, semuanya sangat lengkap. Yang jelas terakhir kita ada di penghujung daripada bulan Dzulhijjah ya, atau tahun daripada Hijriah. Oleh karena itu jangan lupa untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun, karena itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Dikatakan barang siapa yang membaca doa akhir tahun sore hari akhir dari bulan Dzulhijjah baca doa, maka setan mengatakan ta'ibna kullasana wa afsadana bisa hatin wahidah. Kata setan, aku ini goda manusia selama 1 tahun, tak goda supaya maksiat macam-macam, ternyata dirusak hanya dengan sebentar saja di akhir tahun dia doa sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, sia-sia selama 1 tahun aku goda, ternyata diampuni dengan doa akhir tahun. Ketika awal tahun dibaca doa awal tahun 3 kali, maka setan mengatakan istamana ala nafsi wa tawakkala malaka yahrusani. Dikatakan dia telah minta sama Allah di awal tahun supaya dijaga selama 1 tahun, sehingga Allah mengutus malaikatnya untuk jaga orang tadi selama 1 tahun supaya orang tadi tidak mudah melakukan maksiat ya. Oleh karena itu sangat penting untuk kita melakukan itu semuanya, dan insya Allah kita ketemu di bulan Muharram, kita membahas daripada keutamaan hari Asyura insyaallah ya. Semoga kita semuanya diberikan sehat walafiat ya, ulul umur, barokah rizki, barokah umur, dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman.